Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh solihah, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak soleh solihat semua tetap sehat dan semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas uji kemampuan keempat pada pelajaran keempat, pemrograman dalam kehidupan sehari-hari, pada halaman 99 sampai dengan 101. Silahkan siapkan pensil dan buku cetak kalian untuk menjawab pertanyaan yang akan kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Karena setelah ini kalian harus mengirimkan jawaban kalian sebagai nilai tugas. Kita mulai dari soal pilihan ganda. Soal yang pertama adalah adik membuat mainan dari barang bekas. Hal itu berarti adik melakukan kegiatan A. Mencipta sesuatu, B. Merapikan benda, C. Menemukan sesuatu, D. Memperbaiki barang. Kira-kira jawaban yang paling benar apa ya? Jawaban yang paling benar adalah A. Mencipta sesuatu. Soal nomor 2. Oven elektronik, lampu lalu lintas, jam pintar, dan telepon genggam dapat menjalankan perintah karena adanya A. Perangkat lunak, B. Perangkat keras, C. Hardware, D. Brainware. Oke, jawaban yang paling benar adalah A. Perangkat lunak. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pekerjaan Ayah Lintang adalah menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah program. Ayah Lintang adalah seorang A. Pemrogram, B. Programming, C. Programmer, D. Program. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Programmer. Jadi, profesi menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah program disebut programmer. Jadi, pekerjaannya ya. Jika yang ditanya adalah proses menulis, memperbaiki, ya, maka disebut pemrograman atau programming. Sedangkan program adalah perintah-perintah yang berjalan dalam sebuah perangkat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah programmer. Programmer adalah orang yang menulis, memperbaiki, dan seterusnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kakak suka olahraga lari, namun kakak tidak dapat mengukur jarak yang telah ia tempuh dan kecepatan yang telah ia capai. Alat yang dapat mengatasi masalah kakak adalah A. Pakaian lari yang membuat tubuh dapat lebih bertenaga, B. Jam tangan yang dapat mengukur jarak dan kecepatan, C. Sepatu yang membuat lari lebih cepat, D. Helm yang dapat melindungi pelari. Nah, pasti kalian sudah tahu jawaban yang paling tepat. Ya, yang paling benar adalah B. Jam tangan yang dapat mengukur jarak dan kecepatan. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Pasangan yang tepat antara istilah dan definisinya adalah, nah, perhatikan tabel berikut ini. Istilah, bagian A, programmer. Definisinya adalah orang yang merancang hardware. Jadi, apakah benar programmer adalah orang yang merancang hardware? Bagian B, istilah program. Definisi, rangkaian perintah untuk dijalankan oleh komputer. Apakah benar program adalah rangkaian perintah untuk dijalankan oleh komputer? C. Istilah programming. Definisi, program penggunaan hardware dan software. Definisi, proses penggunaan hardware dan software. Apakah benar programming adalah proses penggunaan hardware dan software? D. Istilah hardware. Definisi, orang yang menulis dan menguji program. Apakah benar hardware adalah orang yang menulis dan menguji program? Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah? Betul, jawaban yang paling tepat adalah B. Program. Definisinya adalah rangkaian perintah untuk dijalankan oleh komputer. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Perintah dalam sebuah program berguna untuk A. Membuat komputer, B. Memperbaiki komputer, C. Membuat acara yang menarik, D. Memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Manakah jawaban yang paling tepat?
Benar, jawaban yang paling tepat adalah D, memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Soal nomor 7. Fungsi perangkat lunak sistem operasi adalah A. Mengendalikan hardware dan software, B. Menjalankan fungsi khusus, C. Memprogram aplikasi, D. Membuat program. Fungsi perangkat lunak sistem operasi adalah A. Mengendalikan hardware dan software. Jadi, sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat berupa aplikasi, sedangkan perangkat keras dapat berupa bagian fisik dari perangkat tersebut. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Pemrograman dimanfaatkan dalam bidang olahraga untuk A. Membuat iringan lagu, B. Mengendalikan mesin ATM, C. Mengukur lompatan seseorang, D. Mengamati hewan di lingkungan. Kira-kira manakah yang termaksud dalam pemanfaatan pemrograman dalam bidang olahraga? Jawaban yang paling benar adalah C. Mengukur lompatan seseorang. Selanjutnya, nomor 9. Amatilah gambar berikut. Gambarnya adalah lampu lalu lintas atau traffic light. Benda pada gambar menunjukkan bahwa pemrograman bermanfaat dalam bidang A. Transportasi, B. Kesehatan, C. Pendidikan, D. Olahraga. Nah, pasti kalian sudah sangat tahu. Jawaban yang paling tepat adalah A. Transportasi. Selanjutnya, soal nomor 10. Soal terakhir pada bagian pilihan ganda. Soalnya adalah amatilah beberapa benda berikut. Benda nomor 1 adalah sebuah buku, benda nomor 2 adalah kamera, benda nomor 3 adalah sepasang sepatu, dan benda nomor 4 adalah sebuah komputer tab. Pertanyaannya adalah, benda yang digunakan dengan memanfaatkan pemrograman ditunjukkan oleh gambar nomor A. 1 dan 2, yaitu buku dan kamera, B. 1 dan 3, yaitu buku dan sepasang sepatu, C. 2 dan 3, yaitu sebuah kamera dan sepasang sepatu, D. 2 dan 4, yaitu kamera dan komputer tab. Jawaban yang paling benar adalah D. 2 dan 4, yaitu sebuah kamera dan komputer tab. Selanjutnya, soal isian. Soal nomor 1. Amatilah gambar berikut. Nah, gambar apakah ini? Ini merupakan gambar Microsoft Word. Pertanyaannya adalah, perangkat lunak pada gambar berguna untuk? Nah, apakah fungsi dari Microsoft Word? Fungsi khusus dari Microsoft Word adalah untuk membuat dokumen. Soal nomor 2. Orang yang membuat program disebut? Jawabannya adalah programmer atau pemrogram. Soal nomor 3. Pemrograman berarti? Jawabannya adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak atau aplikasi. Jadi, pemrograman adalah proses. Ingat, proses menulis, memperbaiki, dan menguji perangkat lunak. Nah, jadi perbedaan antara programmer sama pemrograman, programmer adalah orang yang membuat, kalau pemrograman adalah proses pembuatannya. Ya. Selanjutnya, soal nomor 4. Contoh pemanfaatan pemrograman dalam bidang komunikasi adalah, nah, soalnya sangat gampang ya. Jadi, contoh pemrograman dalam bidang komunikasi adalah telepon pintar atau smartphone. Selanjutnya, soal nomor 5. Pembuatan koran elektronik merupakan contoh pemanfaatan program dalam bidang? Jawabannya adalah bidang seni. Jadi, pembuatan koran elektronik merupakan salah satu pemanfaatan pemrograman dalam bidang karya sastra. Selanjutnya, soal esai. Soal nomor 1. Apa manfaat pemrograman dalam kehidupan sehari-hari? Menurutmu, apa yang terjadi jika manusia tidak menemukan pemrograman? Nah, jadi apakah manfaat pemrograman dalam kehidupan sehari-hari?
manfaatnya adalah memudahkan kehidupan manusia. Nah, menurutmu, apa yang terjadi jika manusia tidak menemukan pemrograman? Kehidupan manusia tidak akan menjadi semaju seperti saat ini. Dengan pemrograman, kita bisa dengan mudah memesan makanan, mengunjungi sebuah tempat dengan waktu yang efisien, dan lain sebagainya. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan programmer? Siapakah yang dapat menjadi seorang programmer? Nah, yang dimaksud dengan programmer adalah orang yang menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak. Siapakah yang dapat menjadi seorang programmer? Tentu jawaban yang paling tepat adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang pemrograman. Dan orang-orang tersebut tidak dapat bekerja sendiri. Mereka membutuhkan ahli-ahli dalam bidang lainnya, misalnya perancang program, desainer grafis, dan penulis lagu. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan lingkungan di sekitarmu. Apa saja benda yang penggunaannya bergantung pada pemrograman? Apa fungsi benda tersebut? Nah, salah satu benda yang sering kita lihat di sekitar kita adalah lampu lalu lintas, mesin ATM, dan benda-benda lainnya. Apa fungsi dari benda tersebut? Lampu lalu lintas berfungsi untuk memberi rambu atau tanda kepada para pengendara. Sedangkan mesin ATM digunakan untuk mengambil uang secara tunai. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Tulislah berbagai penemuan yang menggunakan perangkat lunak pada bidang-bidang berikut. Bidang pendidikan, komunikasi, dan transportasi. Nah, yang pertama dalam bidang pendidikan. Nah, perangkat yang ditemukan dalam bidang pendidikan salah satunya adalah e-book reader atau electronic book reader. Jadi, e-book reader digunakan untuk membaca buku elektronik. Yang kedua, bagian B adalah dalam bidang komunikasi. Nah, perangkat yang ditemukan dalam bidang komunikasi yang sangat populer adalah smartphone atau handphone, digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, dalam bidang transportasi. Nah, perangkat yang digunakan dalam bidang transportasi adalah pengukur laju kecepatan dan lain sebagainya. Soal nomor 5. Tulislah satu hobimu. Selanjutnya, tulislah ide tentang perangkat lunak yang dapat membantumu menikmati hobi tersebut. Nah, untuk soal nomor 5, silahkan dijawab masing-masing ya. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya melalui WhatsApp. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran informatika kita pada kesempatan hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.